Terungkap, ini alasan sebenarnya Jokowi menaikkan tarif BPJS lagi. Di saat pandemi seperti sekarang ini, seharusnya Presiden dan pemerintah fokus untuk melindungi rakyat dan menyediakan BLT, bantuan langsung tunai kepada rakyat jelata, akibat hilangnya jutaan pekerjaan. Yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih membantu rakyat, malah membebani rakyat. Meski dibilang kenaikannya tidak terlalu besar, tapi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, hal itu menjadi beban baru bagi rakyat jelata. Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dan 2 di tengah pandemi COVID-19. Untuk kelas 3, baru akan naik pada 2021. Demikianlah tertuang dalam Perpres 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang jaminan kesehatan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, mengaku heran dengan kebijakan kepala negara yang akrab disapa Jokowi itu. Waduh, siapa lagi ini yang ngajarin mau ngancurin Kang Mas Joko Widodo? Dengan minta mengeluarkan perpres itu. Ampun Biung. Makin sebal saja rakyat sama dia. Sudah susah karena COVID-19. Sekarang malah mau diperas, ujar anak buah Prabowo, Arief Puyono. Saat ini, di tengah pandemi, keadaan ekonomi keluarga kelas menengah dan bawah sudah ambruk akibat banyak PHK di sektor formal. Dan usaha kecil menengah sudah banyak yang tutup karena pengusahanya tidak mampu membayar. Lalu, lanjut Arief Puyono, Jokowi kok malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan? Sungguh nggak pakai otak dan tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosial masyarakat, imbuhnya. Jelas dia, hampir jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Pabrik pada tutup alias bangkrut. Pengemudi online tidak sanggup bayar iuran, tapi malah iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Wong yang kerja di sektor swasta saja masih belum jelas nasibnya. Ada yang di PHK, dirumahkan tanpa gaji, dirumahkan gaji 50% saja. Masuk kerja tapi gajinya hanya 50%, karena perusahaan produksi dan penjualannya menurun drastis, hingga tinggal 20 hingga 30%. Lah, gimana ya? Ini kok bikin perpres kok nyakitin masyarakat kecil? Bagaimana sih Kang Mas Joko Widodo? Mbok, kalau sudah normal perpres baru diteken, tutur Arief Puyono. Arief Puyono kesal. Akibat dampak COVID-19 saja, sudah banyak buruh dan pengusaha yang KO. Malah sekarang dibebani lagi. Lalu dia mengkritik, untuk apa penambahan anggaran penanganan corona lewat Perpu 1/2020? Kalau pemerintah tetap menarik duit dari rakyat dengan menaikkan iuran BPJS, kok nggak dianggarkan untuk menyuntik BPJS Kesehatan? Padahal itu yang paling penting, karena pandemi COVID kan kuat sekali hubungannya sama kesehatan masyarakat, terang Arief Puyono. Dia mewanti-wanti, jangan sampai Perpu Corona yang baru disahkan DPR malah untuk menalangi bank-bank dan pengusaha yang sebelum COVID memang sudah mau bangkrut akibat serangan produk impor dari Cina. Cobalah Kang Mas Joko Widodo bijak, karena perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan bikin rakyat banyak makin sebel dan nyumpahin Kang Mas loh. Apalagi tidak ada kepastian Kang Mas sanggup bisa menciptakan perdamaian sama virus corona. Begitulah Arief Puyono. Jadi, apa alasan Jokowi menaikkan iuran BPJS? Ini merupakan bukti Jokowi tidak dapat lagi pinjaman hutang ke luar negeri. Apakah benar? Sudah harga minyak tidak turun, iuran BPJS malah merangkak naik. Lantas apa lagi yang akan dinaikkan? Saat ini harusnya kita memperbanyak bantuan
bukan menginfokan kabar tak mengenangkan. Sudah kontrakan belum dibayar, cicilan masih membengkak, ditambah iuran BPJS naik tak terkira-kira. Bisa-bisa kita malah jantungan. Bukan meninggal karena COVID-19, tapi justru stres akibat jeritan ekonomi. Pertanyaan lainnya adalah, apakah pemerintah kita memang tidak ada anggaran untuk menambal defisit BPJS tahun silam? Atau memang pemerintah sedang terseok-seok anggarannya karena pandemi? Atau justru pemerintah tidak berhasil mendapatkan uang, mendapatkan hutang dari tetangga? Berbicara soal hutang, juga masih menjadi misteri bersama. Berapa jumlah persisnya hutang kita pada tetangga khususnya Cina? Cina saja sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi. Mana mau menambahkan pinjaman lebih kepada tetangga? Logikanya, jika sebuah negara sedang membutuhkan uang untuk menghidupi rakyatnya, masa mau menghidupi orang di negara lain? Pastinya akan mendahulukan rakyatnya terlebih dahulu, baru manusia di negara lain. Kabar naiknya iuran BPJS di tengah pandemi memang bagi dua sisi mata pisau. Di sisi lain, pemerintah sangat membutuhkan menambal defisit. Di sisi lain, rakyat menjerit. Bagaimana cara membayarnya? Mungkin pemerintah bisa menunda kenaikan iuran BPJS beberapa bulan ke depan. Setidaknya setelah pandemi benar-benar hilang dan kondisi ekonomi sudah semakin membaik. Kalau naiknya di bulan Juli ini, apa ekonomi kita sudah benar-benar membaik? Naik lagi, masyarakat merasa kena prank Jokowi. Peserta BPJS Kesehatan merasa jadi korban bercanda alias prank dan pemberi harapan palsu (PHP) dari Presiden Joko Widodo. Sebab kenaikan tarif kepesertaan yang semula dibatalkan Mahkamah Agung (MA) justru malah dinaikkan Jokowi lagi pada Juli 2020 untuk mandiri kelas 1 dan kelas 2, serta awal 2021 untuk mandiri kelas 3. Salah satunya Maria Ulfa, 30 tahun. Perempuan yang menjadi peserta mandiri kelas 2 BPJS Kesehatan itu mengaku kecewa dengan prank yang didapatnya dari Jokowi. Padahal, ia mengaku sudah sempat senang ketika MA membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Januari lalu. Maklum saja, tanggungannya tidak sedikit. Sebagai peserta mandiri kelas 2, tagihan Maria naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per peserta sejak awal tahun. Kebetulan, ia turut menanggung kepesertaan bagi ayah, ibu, dan adiknya. Total tagihan iuran BPJS Kesehatan yang harus dia bayar per bulan mencapai Rp440.000. Awal tahun sudah cukup shock, naik 2 kali lipat. Terus dapat kabar turun. Baru banget sebentar rasain turun. Naik lagi. Berasa lagi di prank, seperti yang lagi heboh-heboh sekarang ini. Cerita Maria kepada CNN Indonesia.com, Rabu, 13 Mei. Padahal sambungnya, ketika kenaikan tarif ditolak oleh MA, tagihannya tidak langsung turun. Informasi yang ia ketahui, kelebihannya akan dialihkan ke bulan berikutnya. Namun, ia tetap membayar sesuai nominal kenaikan pada April 2020. Bulan Mei ini memang tidak bayar, karena lebih bayar di April kemarin. Tapi ternyata, baca berita hari ini, semua cuma sementara, balik lagi naik, berasa di PHP-in, keluhnya. Ia pun meminta Jokowi agar tidak mengeluarkan kebijakan yang maju mundur seperti ini, sebab justru memberi ketidakpastian kepada masyarakat. Kalau kata orang Jawa tuh mencela-mencele ini. Apalagi sebagai masyarakat awam, sebenarnya kurang paham sih untuk apa kenaikannya. Dan sempat turun berarti ada pertimbangan apa? Kenapa bisa sampai turun dan akhirnya naik lagi? Ungkapnya. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta itu pun mengaku tidak keberatan bila tarif kepesertaannya harus naik, asal kenaikan sesuai dengan layanan yang diberikan ke peserta. Selain itu, bila memang perlu ada kenaikan, maka sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Ia ingin kenaikan tidak dilakukan pada tahun ini, sebab tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona atau COVID-19 sudah cukup besar bagi masyarakat. Kalau bisa sih, jangan naik dulu. Buat makan aja masih mikir. Ini harus mikirin kenaikan tarif juga. Idealnya kapan? Mungkin nanti setelah kondisi lebih stabil, setelah masa pandemi ini. Dan kalaupun naik, tidak ujuk-ujuk hampir 2 kali lipat, katanya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?